Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Sajidah dengan NIM 10.01.12.8232.8107 dari kelas IKMC. Dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan dengan dosen pengampu Profil tokoh, Andi Nafsiyah Wali Nomboy, lahir pada 14 Juli 1940 di Sengkang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan tokoh berpengaruh di bidang kesehatan yang lulus FKUI S1, Institute of Tropical Medicine Antwerp Belgia S2, dan pernah mengikuti Takemi Program in International Health di Harvard University, United States. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif KPA pada tahun 2006, dan pada tahun 2012 dia diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau menjadi Kementerian Kesehatan perempuan ketiga sekaligus tertua yang diangkat pada usia 71 tahun. Secara pribadi berasal dari keluarga yang berpendidikan, yaitu anak pertama dari 6 bersaudara dari ayah yang bernama Andi Walinono dan ibu bernama Rahmatiyah Sonda Daeng Batci. Analisis tipe, gaya, sifat, dan model kepemimpinan menurut Peter Senge. Mental model, kepemimpinannya bersifat reflektif, analitis dan fleksibel, dan kebijakan berbasis data, kondisi sosial budaya, dan masukan tenaga kesehatan. Dikenal memiliki pemikiran kritis, strategis dan terbuka, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, kepemimpinan reflektif yang analitis dan fleksibel ini sudah baik, namun masih perlu penguatan terutama dalam pengambilan keputusan cepat saat krisis, evaluasi rutin, dan komunikasi intensif agar kebijakan tetap fokus, berkelanjutan, dan mudah diimplementasikan. Share vision, kepemimpinannya bersifat transformasional dan demokratis, mampu menyampaikan visi kesehatan nasional dengan jelas, memotivasi, serta melibatkan berbagai pihak. Ia komunikatif dan inspiratif, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepemimpinannya yang sudah baik meliputi transformasional, demokratis, komunikatif, dan inspiratif, namun masih perlu koordinasi dan pengawasan yang lebih efektif agar visi terlaksana secara optimal. Personal mastery, kepemimpinannya bersifat pembelajaran seumur hidup, menekankan pengembangan diri, keteladanan, disiplin, dan keterbukaan dalam menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinannya otentik dan berlandaskan kejujuran serta komitmen belajar. Kepemimpinan yang sudah baik yaitu pembelajaran, teladan, dan otentik, namun perlu penerapan hasil pembelajaran lebih sistematis dan berbagi pengalaman agar efektivitas tim organisasi lebih meningkat. Team learning, kepemimpinannya bersifat kolaboratif dan fasilitatif, mendorong tim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan program. Gaya kepemimpinannya partisipatif, suportif, terbuka, dan komunikatif, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kerjasama yang sangat kuat. Kepemimpinannya yang sudah baik yaitu kolaboratif, partisipatif, dan komunikatif, namun masih perlu mekanisme pembelajaran tim yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar inovasi dan hasil kerja semakin optimal. Yang terakhir, system thinking. Kepemimpinannya bersifat sistemik dan strategis, mampu memahami keterkaitan antar komponen sistem kesehatan seperti SDM, budaya, teknologi, dan dampaknya bagi masyarakat. Ia menyatukan berbagai pihak agar program berjalan dengan seimbang, efektif, dan berkelanjutan. Kepemimpinannya analitis, berpandangan luas dan holistik, sehingga menekankan organisasi sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Kepemimpinan yang sudah baik yaitu sistemik, strategis, dan holistik, namun masih perlu penguatan pemahaman sistemik dan komunikasi transparan agar tim lebih memahami dampak kebijakan dan berkontribusi secara optimal. Selanjutnya, analisis kompetensi, tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab. Kompetensi. Yang pertama teknis. Ia memiliki kemampuan unggul dalam pengelolaan program kesehatan masyarakat dan sangat pawai dalam memanajemen. Selanjutnya ada kognitif, di mana ia memiliki kemampuan strategis, analitis, dan inovatif, sehingga mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada interpersonal, di mana kemampuan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor yang sangat baik, sehingga mampu memotivasi dan menggerakkan berbagai pihak menuju tujuan pembangunan kesehatan. Dan yang terakhir itu intrapersonal, di mana ia memiliki integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme tinggi, konsisten, serta menunjukkan keteguhan dan komitmen moral dalam menghadapi berbagai tantangan. Tupoksi. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beliau mengelola kebijakan nasional di bidang kesehatan primer, penanggulangan penyakit, farmasi, alat kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Ia juga melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan program agar sejalan dengan visi, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, dan produktif. Selain itu, ketika ia menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional, ia berperan strategis dalam koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS, meliputi perumusan strategi, rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi program di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga memperkuat kemitraan internasional dan nasional, serta meningkatkan kapasitas lembaga serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Kemudian wewenang. Sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional, ia memiliki wewenang yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan, mengelola aspek administratif, keuangan, serta operasional teknis, mengkoordinasikan penyusunan strategi dan kebijakan teknis, melakukan pengawasan dan evaluasi program, serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional. Kemudian, ketika ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ia memiliki wewenang yaitu merumuskan, menentukan dan mengimplementasikan kebijakan, menyusun dan menetapkan peraturan teknis, melakukan bimbingan teknis dan supervisi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, serta dukungan administratif, mengelola aset dan kekayaan negara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, merumuskan serta memberikan rekomendasi kebijakan, dan menyelenggarakan dukungan substantif.
Tanggung jawab. Sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beliau memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan kesehatan nasional, mengelola sumber daya manusia kesehatan, mengelola fasilitas, dan mengelola anggaran serta memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi melalui koordinasi dan evaluasi yang berkala. Kemudian, ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional, ia berperan dalam koordinasi lintas sektor, perumusan strategi dan kebijakan nasional, serta pengawasan dan evaluasi program. Ia juga memperkuat kemitraan internasional dan nasional untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Selanjutnya, analisis faktor pembentuk gaya kepemimpinan. Latar belakang pendidikan. Sebagai lulusan FKUI dan lulusan Master of Public Health dari Institute of Tropical Medicine and Treatment, serta pernah mengikuti Takemi Program International Health di Harvard University, ia memiliki pola pikir yang ilmiah, kritis, dan berbasis bukti. Selanjutnya ada kepribadian, di mana beliau dikenal memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat terhadap kemanusiaan. Kepemimpinan yang berlandaskan etika, tanggung jawab sosial, dan semangat menciptakan perubahan positif. Selanjutnya ada lingkungan organisasi, di mana beliau terbiasa menghadapi sistem birokrasi yang besar dan kompleks, sehingga situasi ini menuntut beliau untuk memiliki kemampuan manajerial, koordinatif, dan komunikasi yang tinggi. Selanjutnya ada latar belakang keluarga, di mana beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan dan berjiwa sosial, sehingga menumbuhkan karakteristik kepemimpinan yang berintegritas, tegas, dan berorientasi pada pengabdian masyarakat. Kemudian ada pengalaman, di mana beliau berpengalaman dalam menangani isu kesehatan seperti HIV/AIDS yang pada saat itu masih sangat sensitif secara sosial, sehingga membentuk kepribadian pemimpin yang berani, inovatif, dan komunikatif. Yang terakhir adalah analisis kebijakan dengan pendekatan problem solving cycle. Kebijakan atau program yang diambil yaitu penanggulangan HIV/AIDS. Analisis situasi. Pemerintah menganalisis situasi epidemi HIV/AIDS yang terus meningkat setiap tahun. Penularan baik terjadi pada kelompok beresiko seperti pengguna narkoba suntik, pekerja seks, LGBT, serta ibu hamil dengan HIV/AIDS. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran tes dini dan stigma sosial. Dari sisi layanan, fasilitas dan tenaga medis belum merata, sistem rujukan belum optimal, serta koordinasi antar lembaga masih lemah. Perumusan masalah. Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah merumuskan masalah utama berupa tingginya penularan HIV/AIDS, terbatasnya akses layanan kesehatan yang ramah dan berkualitas, serta kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Selain itu, program penanggulangan masih terhambat oleh keterbatasan dana, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Rumusan ini menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan tepat sasaran untuk menekan infeksi baru dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Menentukan prioritas masalah. Pemerintah memfokuskan program penanggulangan HIV/AIDS pada pencegahan penularan baru, perluasan akses layanan pengobatan berkualitas, dan penurunan stigma serta diskriminasi. Tujuannya untuk menekan angka infeksi dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Program ini menargetkan kelompok populasi kunci seperti pengguna narkoba suntik, pekerja seks, LGBT, serta ibu hamil guna mencegah penularannya ke anak. Menentukan alternatif pemecahan masalah. Strategi utama pemerintah meliputi kampanye pencegahan HIV/AIDS, perluasan layanan tes dan konseling sukarela, serta penyediaan obat ARV gratis bagi orang dalam HIV/AIDS. Program pencegahan penularan dari ibu ke anak juga diperkuat di seluruh fasilitas kesehatan dasar. Pelaksanaan yang melibatkan kerjasama dengan mitra nasional maupun internasional seperti UNAIDS untuk memperluas jangkauan program. Strategi ini dipilih karena efektif, sesuai kebutuhan masyarakat, dan didukung dengan sumber daya yang tersedia. Rencana operasional. Pemerintah mengambil langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis, melatih tenaga kesehatan, mendistribusikan obat dan perlengkapan medis, serta melakukan kampanye edukatif. Selain itu, dibangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari pusat hingga daerah agar program tepat sasaran, efektif dan adaptif dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia. Kemudian ada implementasi, di mana Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan KPA, pemerintah daerah, mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan layanan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Program mencakup klinik HIV/AIDS di puskesmas, layanan mobile untuk daerah terpencil, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diterapkan bersifat kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan tenaga medis, relawan, dan tokoh masyarakat. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program, yang dimana hasilnya menunjukkan peningkatan cakupan tes dan akses obat, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik. Namun, masih terdapat kendala seperti ketimpangan layanan, keterbatasan tenaga medis, dan stigma sosial. Temuan ini menjadi dasar penyempurnaan bagi kebijakan selanjutnya. Demikianlah hasil penjelasan dari tugas yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.